Pakaian adalah barang yang dipakai seperti baju, celana, dan sebagainya. Busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Untuk ilustrasinya sudah saya gambarkan. Di sana ada animasi perempuan memakai hijab dan berbaju muslim, yakni menggunakan rok yang menutupi auratnya. Dan untuk yang laki-laki menggunakan peci, baju koko, dan juga sarung, di mana menutupi aurat bagi laki-laki. Adab berbusana ada yang pertama menutup aurat, yang kedua tidak menampakkan tubuh, yang ketiga pakaian tidak ketat, yang keempat tidak menimbulkan perasaan ria, yang kelima lelaki dan wanita itu berbeda. Untuk laki-laki dilarang menggunakan bahan kain yang berasal dari sutra. Kemudian laki-laki juga dilarang untuk memakai pakaian yang ada emasnya. Kemudian memilih warna yang sesuai. Kemudian ada memulakan sebelah kanan, dan yang terakhir adalah berdoa dengan doa memakai pakaian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hadzas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Di Indonesia terdapat beberapa kategori untuk muslimah atau perempuan muslim yang ada di Indonesia, yakni muslimah yang memakai hijab dan muslimah yang tidak memakai hijab. Adapun muslimah sendiri yang memakai hijab itu juga dibagi menjadi dua, yakni muslimah yang memakai hijab saja dan muslimah yang memakai hijab beserta cadar, niqab. Apa aja sih bedanya dan apa hukumnya menurut pandangan ulama? Mari simak video saya berikut ini. Apa sih hukum perempuan tidak berhijab? Ada salah satu seorang profesor, yakni Profesor Musdah Mulia, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, mengatakan realitas sosiologis di masyarakat, jilbab tidak menyimpulkan apa-apa, tidak menjadi lambang kesolehan dan ketakwaan. Tidak ada jaminan bahwa pemakai jilbab adalah perempuan soleh, atau sebaliknya, perempuan yang tidak memakai jilbab bukan perempuan yang soleh. Jilbab tidak ada kaitannya dengan kesolehan dan ketakwaan seseorang. Kemudian pernyataan tersebut disanggah. Bagaimana mungkin kita katakan jilbab bukanlah lambang kesolehan dan ketakwaan? Orang liberal biasa hanya pintar berkoar-koar, tetapi tidak pernah ilmiah. Kalau mau ilmiah ya seharusnya berhujah dengan dalil. Bagaimana dikatakan berjilbab bukan lambang ketakwaan? Sedangkan takwa sebagaimana kata Tolk bin Habib, yakni at-taqwa anni ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju rahmatalillah wa anni tatruka maksyiatallah ala nur minallah tahafadzabullah, yang artinya takwa, engkau melakukan ketaatan pada Allah atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharap rahmat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat pada Allah atas cahaya dari Allah dalam rangka takut akan azab Allah.
Bukankah kewajiban mengenai jilbab sudah diperintahkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yakni ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibi, yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, serta ayat Quran Surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin, yang artinya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Ini merupakan jelas perintah, dan menjalankan perintah adalah bagian dari ketakwaan dan bentuk taat pada Allah. Enggan berhijab jelas termasuk maksiat, karena dalam ayat tersebut menerangkan sifat mulia wanita yang berjilbab dan ditutup. Jika jilbab bukan lambang ketakwaan, karena ada yang berjilbab bermaksiat, maka kita boleh saja menyatakan sholat juga bukan lambang ketakwaan, karena ada yang sholat namun masih bermaksiat. Namun tidak ada yang berani kan menyatakan untuk sholat pun demikian. Jadi tidak jelas bagaimana cara berpikir para pengagum kebebasan, yakni orang liberal. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat terakhir di atas, yang namanya keberuntungan diraih dengan melakukan perintah Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan yang dilarangnya. Jadi biar selamat di akhirat dan selamat dari cilatan neraka, maka berhijablah. Hijab dalam bahasa Arab artinya penghalang. Sedangkan dalam keilmuan Islam, hijab sendiri lebih merujuk kepada tata cara berpakaian yang pantas dan menutup aurat sesuai syariat agama. Sebagian orang berpendapat bahwa setiap jilbab adalah hijab, tetapi tidak semua hijab itu adalah jilbab. Seperti dijelaskan di atas, hijab berasal dari kata hajaban yang berarti secara umum artinya menutupi sesuatu. Bisa berupa tirai pembatas, kelambu, papan pembatas, atau aling-aling lainnya. Ayat hijab turun untuk istri-istri Nabi. Ada juga yang berpendapat meski redaksinya khusus, tetapi ketentuannya berlaku umum. Orang yang berpendapat seperti ini memerintahkan wanita-wanitanya berinteraksi dengan laki-laki lain di balik hijabnya. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengutip sejumlah riwayat, hijab adalah tirai atau tabir. Ayat itu turun saat resepsi pernikahan Nabi dan Zainab binti Jahsy. Para sahabat keluar masuk rumah Nabi, melihat dan berinteraksi dengan istri Nabi. Nabi merasa terganggu dan kemudian membuat tabir. Lantas turunlah ayat ini. Para sahabat selanjutnya hanya boleh berinteraksi, berbicara, bertanya, atau meminta sesuatu dari balik tabir. Tabir dapat berupa kain atau dinding, atau sesuatu lainnya yang menghalangi interaksi lain. Kemudian ada jilbab. Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, jilbab adalah selendang Qurtubi, atau memilih yang bilang tudung pendapat. Jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh badan, kalau sekarang mungkin semacam baju kurung atau abaya. Berbeda dengan ayat hijab, ayat jilbab turun untuk seluruh wanita muslimah, termasuk istri-istri Nabi. Ada yang bilang cara menutupnya itu dari kepala sampai bawah, menyisakan satu mata untuk melihat. Ada juga yang bilang menutup seluruh muka sampai bawah. Tentu saja ini bagi yang berpendapat bahwa semua tubuh wanita adalah aurat. Di bagian lain,
Qurtubi menyatakan bahwa pendapat terkuat adalah aurat wanita dewasa terhadap lelaki asing itu kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian dijelaskan ayat Al-Quran sebagaimana pada slide berikut. Kemudian selain jilbab ada kimar. Kimar itu adalah jamaknya kumur. Kimar atau kumur muncul dalam surat An-Nur ayat 31. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mendefinisikan kimar sebagai tubuh kepala yang menjulur hingga menutup dada wanita. Dari asal katanya, apa yang dikenal sekarang itu kimar sebagai hijab. Itu lebih pas disebut sebagai kimar. Kimar adalah kerudung wanita yang menjulur hingga menutup lubang leher pakaiannya, bagian dadanya ketika membungkuk. Bukankah kewajiban mengenai jilbab sudah diperintahkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yakni ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin, yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Quran surat Al-Ahzab ayat 59, serta ayat Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin, yang artinya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Quran surat An-Nur ayat 31. Ini merupakan jelas perintah, dan menjalankan perintah adalah bagian dari ketakwaan dan bentuk taat pada Allah. Enggan berhijab jelas termasuk maksiat, karena dalam ayat tersebut menerangkan sifat mulia wanita yang berjilbab dan ditutup. Jika jilbab bukan lambang ketakwaan karena ada yang berjilbab bermaksiat, maka kita boleh saja menyatakan sholat juga bukan lambang ketakwaan karena ada yang sholat namun masih bermaksiat. Namun tidak ada yang berani kan menyatakan untuk sholat pun demikian. Jadi tidak jelas bagaimana cara berpikir para pengagum kebebasan, yakni orang liberal. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat terakhir di atas, yang namanya keberuntungan diraih dengan melakukan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan yang dilarangnya. Jadi biar selamat di akhirat dan selamat dari cilatan neraka, maka berhijablah. Kemudian ada cadar. Hukum memakai cadar tidak bisa lepas dari pembahasan soal batasan aurat perempuan, terutama terkait wajah. Namun, mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, sebagian besar ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menyatakan wajah perempuan tidak termasuk aurat, sehingga tidak wajib ditutupi. Aurat perempuan menurut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi, Syekh Al-Makinani dari mazhab Hanafi berkata, dan keseluruhan badan perempuan merdeka adalah aurat, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, Syekh Ibnu Kaf Al-Baji dari mazhab Maliki menuturkan, dan keseluruhan badan perempuan adalah aurat, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i juga menuturkan
Adapun perempuan jika merdeka, maka seluruh tubuhnya merupakan aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Yang keempat, mazhab Hambali. Syekh Ibnu Qudamah Al-Hanbali menyebutkan dan seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah, sedangkan terkait kedua telapak tangan terdapat dua riwayat. Sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain menyatakan wajah perempuan termasuk aurat, maka wajib ditutupi. Hal itu sebagaimana dituliskan oleh Syekh Syarqawi. Adapun aurat perempuan di luar sholat dari sisi pandangan laki-laki lain terhadap dirinya adalah seluruh badannya, sampai wajah dan kedua telapak tangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menegaskan bahwa wajah perempuan tidak termasuk aurat sehingga tidak wajib ditutupi dengan cadar dan sejenisnya.